Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ta'ala ta'limuna fa intifa'a wa tadhkira li ifadati wa istifadah. Wal hasanatu tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Tiqa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita lah dunia. Wa la kulli niyatin shalih wa la manawa biha asnafun salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali bin Husain bin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabih An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam. Bab taslimi bi amri li amrillahi wa tarkil ikhtiyar ila aqal sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar arih nafsaka min at-tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi bi nafsik. Sawabiqul himam utawi pira-pira kang awale pira-pira semangat iku la takhriku iku ora nembus apa sawabiqul himam aswarul aqdari ing pira-pira pager ketentuane Allah. Areh gawe istirahat sapa sira nafsaka ing awak dhewe ne sira minat tadbir saking berusaha berencana. Fama mangko utawi barang koma kang laksanaaken bihi kelawan mas sapa wairuka saliyane sira angka saking sira iku latakum iku aja laksanaaken sapa sira bihi kelawan ma linafsika maring awak dhewe ne sira ijtihaduka utawi kesemangatan sira bima ing dalem barang dhamina kang ngejamin sapa Allah laka kedue sira wa taksiruka lan ngegampangaken sapa sira lan utawi ngegampangaken sira bima ing dalem barang qalaba kang nyuprih sapa Allah mingka saking sira iku dalilun iku tanda alam dimasil basirati ing atase dan tutupe wasirah mingka saking sirah. Sawabiqul himam la takhriku aswarul aqdar. Bab sekarang masih pada bab at-taslim li amrillah wa tarkil ikhtiyar, pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ikhtiar. Pasrah ya, ini menjelaskan tentang pasrah. Nah, kemudian Syekh Ibn Ajib rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mi'rajut Tasawwuf ila Haqa'iqit Tasawwuf, beliau itu mendefinisikan taslim atau pasrah itu dengan tarkut tadbiri wal ikhtiyar bisukun tahta majaril aqdar, meninggalkan perencanaan, meninggalkan pilihan dengan mengambil sikap diam di bawah aliran-aliran ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
definisi lain di mana antara ridho dengan ikhtiar itu memiliki makna atau kandungan makna yang sama. Di mana kalau ridho, pengertian dari ridho atau rela terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada diri seorang manusia, artinya adalah talaqil mahalik biwajhin dhahik, yaitu menerima kerusakan-kerusakan dengan wajahnya orang yang tertawa menerima ujian atau cobaan dari Allah Ta'ala. Definisi pertama. Yang kedua, ridho itu adalah surur yajiduhul qalbu inda hululul qada, kebahagiaan, kegembiraan yang ditemukan oleh hati ketika qada Allah Ta'ala itu datang. Atau yang ketiga, autarkul ikhtiyari ala Allah fima dabbara wa amda au syarhus sadri wa raf'ul inkari lima yaridu minal wahidil qahhar. Atau meninggalkan ikhtiar, meninggalkan pilihan, upaya atas Allah Ta'ala dalam hal yang Allah Ta'ala rencanakan dan Allah laksanakan. Atau ridho itu artinya adalah ketenangan hati, ketiadaan ingkar terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi dari beberapa definisi yang disebutkan tentang ridho, bahwa ridho itu mirip-mirip dengan pasrah. Dimana kalau pasrah itu adalah tarkul ikhtiyar wa tadbir, lebih sukun tahta majaril aqdar, yaitu dengan meninggalkan perencanaan, meninggalkan ikhtiar dengan merasa tenang di bawah aliran-aliran qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pasrah. Nah, sehingga pasrah itu maksudnya adalah kita itu tenang, kita itu menyerahkan semuanya, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sedikit pun ada rencana dari diri kita. Nah, itu pasrah. Nah, sehingga orang yang pasrah itu adalah orang yang imannya tinggi. Ya, karena memang pasrah, berbicara tentang pasrah yaitu cukup berat, apalagi bagi kita kalangan orang-orang awam. Nah, sehingga dalam kemarin iradatu tajri dan ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatan anil himmatil aliyah. Itu dalam beberapa tingkatan. Tidak semua orang berada dalam tingkatan itu. Apalagi kita sebagai orang awam itu sangat berat untuk pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya pasrah, tetapi kepasrahannya itu hanya dari sisi omongan, bukan pasrah yang berdasarkan atas hati. Nah, sehingga hikmah pertama yang kita baca, sawadikul himam la takhriqu aswarul aqdar, di mana semangat-semangat yang dulu, semangat-semangat yang kuat itu tidak akan menembus pagar-pagar qadar, pagar-pagar qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sebelum dijelaskan jadi himam, sawabikul himam. Himam itu merupakan jamak dari kata himmah. Himmatun, himmatani, himam, yang artinya semangat. Kemudian dalam segi istilah, himmah itu artinya adalah quwwatun bi'atil qalbi fi talabi syai' wal ihtimami bihi. Himmah itu, semangat itu adalah kekuatan tergugahnya hati dalam mencari sesuatu. Misal seseorang yang memiliki semangat, memiliki himmah untuk mencari rezeki, ya maka dia akan lakukan dengan sekuat tenaga,
untuk mendapatkannya. Nah, maka itu dikatakan sebagai himmah. Nah, kemudian kesemangatan itu timbulnya dari hati, lantaran di dalam hatinya itu sudah ada motivasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu himmah. Nah, kemudian himmah, berbicara himmah itu ada dua. Ada himmatun aliyah, semangat yang tinggi, ada himmatun daniyah, ada semangat yang rendah. Adapun himmah atau himmatun aliyah atau semangat yang tinggi itu adalah ketika perkara yang dia cari itu adalah perkara yang tinggi. Contohnya adalah makrifat kepada Allah, mencari ridha Allah, mencari cinta Allah, dan seterusnya. Jadi perkara yang dia cari adalah perkara yang tinggi, sehingga ketika dia semangat, ketika dia memiliki puncaknya kesemangatan, puncaknya motivasi untuk mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dikatakan sebagai himmah atau semangat yang tinggi. Nah, sementara semangat yang rendah itu ketika yang dia cari adalah perkara yang rendah, perkara yang hina, seperti talabud dunya, mencari dunia, kemudian wa hududziha, dan juga tujuan-tujuan dari dunia. Maka ini dikatakan sebagai semangat yang rendah. Ketika seseorang itu mencari nafkah untuk anak istrinya, tetapi dia mencari atau bekerja dan tujuan utamanya tidak hanya untuk anak istri, tetapi untuk mengumpulkan kekayaan dan agar dia disebut oleh orang lain sebagai orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, dan seterusnya. Maka kesemangatan itu meskipun kategorinya adalah semangat yang tinggi, tetapi menurut pandangan ahli tasawuf, semangat itu adalah semangat yang rendah. Kenapa rendah? Ya karena melihat kepada posisi dari tujuan yang dia inginkan, yang dia tuju, ya kan? Nah, sehingga semangat yang tinggi itu meskipun semangatnya adalah untuk mencapai dunia, mengejar kekayaan, mengejar popularitas, maka tetap meskipun semangatnya tinggi, tetapi menurut kalangan ahli tasawuf itu termasuk dalam kategori semangat yang rendah. Itu ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam beberapa hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala itu mengatakan, abdi anallah alladzi aqulu li syai'in kun fayakun fa'ati'ni aj'alka taqulu li syai'in kun fayakun. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, di mana beliau mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, saya ini adalah Allah. Saya ini adalah Allah yang mengucapkan kepada segala sesuatu, kun fayakun, jadilah maka akan terjadi. Kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Maka wahai hambaku, taatlah kepadaku, maka aku akan menjadikanmu untuk berkata kepada semua sesuatu kun fayakun, jadilah maka terjadi. Maksudnya seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, hatinya hanya fokus, hanya lurus, hanya mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada para anbiya, para rasul, maka dia akan memberikan karamah kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah makna dari hadis qudsi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil
hikam. Makanya hal ini dikuatkan dengan perkataan dari Syekh Maulaya Al-Arabi, Syekh Muhammad Maulaya Al-Arabi, di mana beliau mengatakan al-muridus shadiq idza kana faniyan fil ismi mahma tamma bi syai'in kana wa in kana faniyan fi dzat takawwana asy-syai'u alladhi yahtajuhu qabla an yahtamma bihi. Katanya seorang murid yang jujur ketika dia itu sudah fana di dalam isim Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia menginginkan dalam hatinya terlintas sesuatu, maka akan terjadi. Dan jika fananya itu di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu akan terjadi, ya, sesuatu yang dia butuhkan itu akan terjadi, akan ada, akan didatangkan sebelum dia itu melintaskan hatinya. Sebelum hatinya terlintas oleh sesuatu, apa yang dia butuhkan itu sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita sering mendengar para ulama, kita sering mendengar para orang-orang yang soleh, bahwasanya kita itu jangan mengejar surga atau neraka. Kita jangan mengejar surga atau kenikmatannya. Kita jangan takut dari neraka atau isinya. Tetapi jadilah kita orang yang takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga orang-orang yang tadi, orang yang soleh, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya orang-orang yang soleh itu doanya mustajab, doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka itu tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah orang yang didoa, yang dikabulkan, yang sering dikabulkan doanya. Ya, karena itu merupakan bentuk ketawadhuan mereka di hadapan manusia. Ya, karena yang mengabulkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu tidak akan mengaku-ngaku bahwa saya ini adalah orang yang mustajab doanya. Itu merupakan ketawadhuan mereka. Ya, sehingga ketika mereka mengajarkan tawadhu kepada kita, mengajarkan tawadhu kepada sesama, tawadhu, kasih sayang kepada sesama, kasih sayang kepada manusia, bahkan kasih sayang kepada alam semesta, maka kita tiru. Itu. Dan itu adalah gambaran dari orang-orang yang soleh, di mana doa mereka sering diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan sebagian ulama, sebagian aulia pernah ditanya, wahai wali, wahai orang yang soleh, wahai syekh, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Qala binadril azaib. Nah, kata para ulama-ulama itu, saya bisa mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan melawan keinginan-keinginan, sehingga keinginan-keinginannya itu dilawan. Ingin punya inilah, ingin punya itulah, pengen harta yang banyak, harta yang melimpah, tanah yang luas, rumah yang megah, mobil yang mewah, dan seterusnya. Keinginan-keinginan itu dihapuskan dari dirinya, sehingga dia itu tidak memiliki keinginan yang lain kecuali hanya ingin mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Dan ini adalah satu hal yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi kalangan muridi yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka berusaha, berupaya, bermujahadah untuk melawan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, makanya di dalam hikmah yang lalu, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa engkau itu jangan berharap untuk mendapatkan khawariqul adat, untuk mendapatkan karomah-karomah, tetapi
Yang harus kita upayakan adalah kita bisa menembus, kita bisa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sehingga ketika kita itu sudah bisa melawan hawa nafsu, sudah tidak terbiasa dengan hawa nafsu, ya maka nanti secara otomatis Allah Ta'ala akan memberikan kemakrifatannya kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Allah itu apa, Allah itu siapa, kemudian bagaimana keindahan-keindahan dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan sifatnya, keindahan zatnya, keindahan wajahnya, dan seterusnya. Itu adalah yang harus dilakukan oleh para muridin, di mana para muridin ini adalah orang-orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena mereka itu masih dalam proses belajar, proses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya otomatis capek mereka. Itu ya. Nah, kembali pada materi utama sawabiqul himam, itu baru penjelasan tentang sawabiqul himam, semangat-semangat yang tinggi atau semangat-semangat yang terdahulu, semangat-semangat yang maju. Semangat-semangat yang maju itu tidak akan menembus aswarul aqdar, pagar-pagar takdir. Itu ya. Sehingga pengaruh tadi, di mana hal yang luar biasa itu terkadang terjadi, terkadang didapatkan walaupun pemiliknya atau pemilik semangat tadi itu berada dalam posisi yang kurang. Seperti apa? Seperti orang yang ahli sihir, tukang santet, itu kan, tukang teluh dan lain sebagainya. Tukang santet dan tukang teluh biasanya mereka itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa terjadi. Kenapa? Ya lantaran keburukan khubus di sini. Khubus, keburukan atau kejelekan jiwa mereka. Meskipun keburukan atau kejelekan jiwa mereka, tetapi karena mereka memiliki semangat yang tinggi, ya mereka bisa mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Ya meskipun hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau kalau tidak oleh khasiatin ja'alaha Allahu fihim idza nadhara li syai'in biqasdin in fa'ala dzalika bi'idznillah. Atau memang Allah Ta'ala itu menjadikan sabab. Jadi misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada Rasulullah bahwa barang siapa yang membaca ayat ini dan ayat ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Masya Allah. Seseorang yang membaca misalnya ayat kursi, yang membaca surat Yasin, yang membaca surat Al-Waqi'ah, maka dia akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi. Ya karena itu memang khasiat yang memang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pemiliknya itu atau orang yang melaksanakannya itu memiliki kesemangatan yang luar biasa, sehingga khasiat atau kelebihan itu bisa terjadi di tangan mereka, meskipun mereka bukan termasuk orang-orang yang sempurna. Nah makanya meskipun orang-orang yang seperti ini, orang yang ahli sihir, orang yang ahli teluh, ya, orang yang memiliki semangat yang tinggi, meskipun semangat tinggi yang mereka miliki itu tidak akan mampu untuk menembus takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena memang semuanya itu hanya berdasarkan atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keinginan Allah Ta'ala.
Nah, makanya dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka itu tidaklah atau bukanlah orang-orang yang berbahaya kepada orang lain kecuali atas izin Allah. Kalau Allah Ta'ala itu tidak mengizinkan, maka kejadian-kejadian itu tidak akan terjadi. Dan dalam ayat lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir, dengan takaran, dengan ketentuan, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan mereka itu berkehendak, tidaklah mereka berkehendak kecuali Allah Ta'ala lah yang berkehendak. Nah, sehingga kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis Jibril beliau mengatakan rukun iman yang terakhir, al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada qadarnya, ketentuan Allah Ta'ala yang baik atau yang buruk itu harus diimani. Kenapa? Ya karena memang yang baik, perkara yang baik, perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Seorang hamba bagaimanapun amalnya, bagaimanapun usahanya, meskipun memiliki semangat yang tinggi, ya dia itu tidak akan mampu untuk merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan kisah para wali, kisah para aulia, di mana mereka mengamalkan sebuah hadis, la yaruddul qada'a illa du'a, tidaklah dapat menolak takdir Allah Ta'ala kecuali doa. Jadi doalah yang mampu berubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih pengertiannya seperti itu, atau terjemahannya seperti itu. Jadi takdir Allah Ta'ala itu secara pasti, secara utuh tidak bisa diketahui oleh seseorang pun, meskipun dia adalah seorang nabi, meskipun dia adalah seorang rasul, meskipun dia adalah seorang wali. Itu. Jadi yang mengetahui takdir Allah Ta'ala secara utuh itu hanya Allah Ta'ala. Nah, sehingga para nabi, para rasul, para wali, bahkan wali kutub sekalipun, ya mereka mengetahui bocoran dari takdir itu, tetapi bocoran itu tidak secara utuh. Itu sehingga karena bocoran mereka itu, bocoran yang Allah berikan kepada mereka, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak secara utuh. Jadi ya kalau dipresentasikan itu hanya sekian persen, sekian puluh persen, katakanlah 20, 30 atau bahkan 50%, ya, itu masih bisa berubah, ya, masih bisa berubah. Kenapa? Ya karena yang mengetahui takdir, yang menguasai takdir secara utuh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan para wali, para nabi, para rasul, di mana Allah Ta'ala membocorkan, memberitahukan kepada mereka tentang takdir Allah Ta'ala yang akan terjadi misalnya, yaitu baru setengahnya misalnya, atau kurang dari setengah bahkan. Makanya kisah dari Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, ada seseorang yang ingin bepergian keluar kota. Ada seseorang yang ingin bepergian keluar kota, lalu beliau itu minta izin kepada Syekh Ahmad Ad-Dabbas, ya. Syekh Ahmad Ad-Dabbas ini adalah orang yang soleh, seorang wali. Syekh Ahmad Ad-Dabbas, Syekh Ahmad Ad-Dabbas, seorang wali, seorang yang soleh, dan juga mengetahui atau kasyaf. Beliau ahli mukasyaf. Kata beliau, jangan bepergian. Kenapa? Karena saya melihat di Lauhul Mahfuz itu engkau akan meninggal.
engkau akan meninggal di dalam perjalananmu keluar kota untuk berdagang. Nah kemudian orang tadi soal lagi ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau mengatakan, udah gak apa-apa, kamu pergi aja keluar kota untuk berdagang, ya, karena saya sudah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 70 kali sampai doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu nanti di perjalanan tetap akan selamat dari perampok, selamat dari pembunuhan. Dan ternyata benar, ketika orang itu melakukan perjalanan keluar kota untuk berdagang, tiba-tiba beliau itu ketiduran di tengah jalan. Di tengah jalan, di pinggir jalan, beliau merasakan ngantuk yang luar biasa yang tidak tertahan, ya, sehingga beliau mencari tempat istirahat untuk tidur di sana, dan ternyata tidur. Dan setelah tidur ternyata di dalam mimpinya dia itu dibunuh oleh para perampok. Bahkan ketika kepalanya dipenggal di dalam mimpi itu, dia merasakan kesakitan yang luar biasa sampai dia itu terbangun. Dan setelah bangun ternyata ada sisa-sisa darah yang ada di lehernya. Dia menemukan sisa-sisa darah di lehernya. Itu merupakan salah satu bukti di mana para wali, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, para ahli mukasyafah, ya, pengetahuan mereka tentang takdir, bocoran yang Allah berikan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi, ya, tentang kejadian yang akan dialami oleh seseorang, itu tidak secara utuh, sehingga bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doanya seorang wali, melalui doanya seorang yang soleh. Nah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fususul Hikam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui perkara-perkara gaib, qadar atau ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia sebelum takdir itu terjadi, gitu. Sehingga ya kita tahu bahwasanya, atau dari teks ini, bahwa seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau merupakan manusia yang terbaik, Rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu demikian. Nah bagaimana dengan orang yang selain beliau, baik dari kalangan Rasul atau para Nabi? Nah, sehingga kita mewajarkan ketika ada seorang wali yang membocorkan sesuatu tentang masa depan, kemudian masa depan itu nggak terjadi, ya maka husnudzon saja ke wali itu atau orang soleh itu, ya kan? Dan ini adalah satu adab yang harus dimiliki oleh seorang murid, di mana ketika seorang murid itu diberitahukan oleh gurunya atau oleh orang soleh dalam atau tentang satu kejadian, dan kejadian itu di masa depan ternyata belum terjadi pada dirinya, ya maka jangan sampai kita itu suudzon kepada orang yang soleh tadi. Kenapa? Ya karena bisa jadi itu adalah bocoran yang Allah berikan kepada dirinya secara tidak utuh, atau memang Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya orang yang soleh itu bisa jadi salah, dan yang hanya mengetahui secara utuh, yang hanya menguasainya secara totalitas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita itu tidak menggantungkan diri kepada berita-berita atau informasi-informasi yang diberikan oleh orang-orang soleh itu, dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya.